Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat bergabung ya. Tentunya dengan Teteh Iing di sini. Mudah-mudahan kita semua sedang berada di dalam keadaan sehat walafiat lahiriah dan juga batiniah kita, dan juga kita selalu mengharap pada Allah ya, Rahman, Rahim, Ridho, Maghfirah Allah yang selalu menyertai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk hello Kadin. Mungkin untuk sore hari ini tidak ada keranjang kuningnya ya. Untuk sore hari ini tidak ada keranjang kuningnya. Mudah-mudahan sore hari ini tapi tetap ada sesuatu hal yang dapat sesuatu hal yang dapat kita ambil manfaat dari setiap obrolan yang akan kita sampaikan pada sore hari ini ya. Jadi tadi ada yang bertanya nih dari kakak fans, katanya Teh apakah boleh kita menjimai istrinya tapi istrinya lagi tidur? Aduh kasihan banget ya, itu istrinya lagi tidur tahu-tahu terbangun dan kaget, ada apakah ini? Mungkin nanti istrinya akan berbicara seperti itu. Kakak fans, kalau misalkan istrinya lagi tidur maka itu apakah hukumnya boleh? Boleh. Seperti itu. Tapi kalau misalkan istri kepada sang suaminya itu tidak diperkenankan. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan suami kepada istrinya meskipun istrinya itu dalam keadaan tidur, meskipun ya, ini namanya juga hukum. Meskipun sang istrinya itu lagi tidak disadarkan diri, misalkan ya pingsan, misalkan tidak disadarkan diri, apakah itu boleh sang suaminya? Maka itu hukumnya boleh. Kalau kita berbicara akan hukum fikih ya, jadi dasarnya itu tidak apa-apa, tidak apa-apa gitu ya. Itu ada keterangannya di dalam kitab di dalam kitab Fatawi ya. Teteh pernah baca di referensi di dalam kitab Fatawi Al-Mu'asirah. Jadi boleh. Tetapi wahai suami ini yang bertanya, itu aduh itu kan kasihan banget loh, istrinya lagi tidur, itu kira-kira si istrinya nyaman gak? Kalau menurut Teteh ya, kalau Teteh sendiri sebagai seorang istri kayaknya tuh gak akan nyaman banget gitu. Karena kan kita kan seorang suami istri memang tujuannya itu adalah ibadah, dan yang utama itu adalah penuh rasa kasih sayang kan. Jadi seorang suami menumpahkan rasa kasih sayangnya pada seorang istrinya, begitu juga istri menumpahkan rasa kasih sayang kepada sang suaminya. Ya kalau misalkan dalam posisi tidur tuh kira-kira gimana sih nanti apa yang akan dirasakan mental sang istrinya. Jadi meskipun kalau kita bicara di dalam hukum fikihnya itu diperbolehkan, tapi wahai para suami kalau menurut Teteh sih itu ya agak kurang baik lah, karena kemungkinan besar nanti istrinya juga agak akan seneng gitu ya, gak akan seneng ya. Ini sudah ada yang bertanya lagi nih. Oke, kakak bertanya apa lagi nih? Oke Teh, apa boleh emang kalau misalkan kita itu bayar fidyah kepada anak kandung tetapi memang fakir? Oke. Jadi gini, apa kita boleh nggak sih biar gak rumah tangga mulu? Oke. Sekarang kakak bertanya hal yang lain ya, tidak bertanya tentang rumah tangga. Siap kakak. Jadi gini, apakah kita boleh gak membayar fidyah terhadap anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri, atau apakah boleh kita membayar fidyah kepada orang tua, kepada ibu bapak kita sendiri? Atau misalkan kita itu memberikan zakat mungkin, apakah mau itu zakat mal misalkan, boleh gak kita memberikan zakat kepada ibu bapak kita ataupun kepada anak kita sendiri? Nah itu kalau misalkan kepada ibu bapaknya itu tidak boleh, begitu juga kepada anaknya. Tetapi kalau itu status anaknya itu masih ada di dalam tanggungan nafkah kedua orang tuanya, maka itu tidak diperkenankan untuk memberikan zakat kepada anaknya gitu ya. Kecuali kalau misalkan kakak mau memberikan zakat misalkan kepada anak tetapi yang sudah tidak yang sudah tidak dari naungan nafkahnya. Misalkan anaknya itu sudah dewasa sehingga misalkan anaknya itu laki-laki sehingga anaknya itu sudah berkeluarga, ataupun anaknya itu perempuan tetapi sudah punya suami, sehingga kan maka anak perempuannya itu menjadi tanggung jawab yang memberikan nafkah itu adalah siapa? Oh berarti itu adalah sang suaminya. Maka itu tidak apa-apa kalau misalkan anaknya sudah tidak tanggungan dari orang tuanya, maka boleh memberikan fidyah ataupun memberikan zakat kepada anaknya. Tetapi itu sang anaknya harus termasuk terhadap mustahik zakat.
sekali lagi, tetapi itu anaknya harus termasuk mustahik zakat. Tetapi kalau misalkan memberikan zakat atau memberikan fidyah kepada anaknya yang tidak termasuk mustahik zakat, ya itu tidak boleh. Apakah misalkan anaknya fakir, apakah anaknya miskin, apakah anaknya gorim, misalkan seperti itu. Tetapi sekali lagi kakak fans, kalau misalkan kepada kedua orang tuanya itu tidak diperbolehkan, tetapi kalau kepada anaknya, kalau misalkan anaknya masih berstatus diberikan nafkah kewajiban oleh orang tuanya, itu juga sama tidak boleh. Ya, gitu kakak ya. Ini ada siapa nih yang baru gabung? Jika anak hasil hubungan zina kemudian ditinggal mati bapak biologisnya, apakah masih berstatus yatim? Oke. Masya Allah, ini kasihan banget ya kalau anak hasil itu. Jadi begini Kak Dadang, kalau anak hasil zina, meskipun bapak biologisnya itu ada ataupun bapak biologisnya itu ada, apakah itu berstatus disebut anak yatim? Tidak. Itulah perbedaannya, itu tidak berstatus anak yatim. Karena apa? Karena kalau kita berbicara secara syar'i, ya secara hakikatnya kalau anak hasil zina itu secara hakikatnya, kalau anak hasil zina itu ya kayak tidak seperti mempunyai bapak. Karena kan bapaknya itu ya nanti binnya kan naudzubillah bin iblis kan, meskipun itu anak itu bersih, tidak mempunyai dosa apapun. Jadi meskipun bapak biologisnya itu nantinya meninggal, ya tetap aja kalau secara syar'i itu tidak termasuk anak yatim ya. Tetapi bukan berarti misalkan ada anak hasil zina kemudian bapak biologisnya meninggal, bukan berarti harus mematahkan akan mental dari anak tersebut. Dan itu yang memang harus benar-benar sekali terpelihara mental anak zina tersebut. Karena secara hakikatnya kalau anaknya itu kan gak tahu apa-apa ya, kalau anaknya mah itu bersih, dilahirkan dalam keadaan suci. Karena yang berdosa itu kan ibu bapaknya ya, ibu bapaknya seperti itu ya. Jadi itu tidak berstatus yatim kakak ya. Teteh waktu itu saya tanya tentang tayamum, tutorialnya gimana teh? Oke. Kakak Kedai itu tutorial tayamum. Oke. Kakak Kedai ini teteh mau ngajarin tutorial tayamum ini yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'iyah ya. Kakak Kedai sama kan bermadzhab Imam Asy-Syafi'iyah. Kalau misalkan kakak Kedai bermadzhab Imam Asy-Syafi'iyah, maka teteh akan mengajarkan tutorial yang sesuai dengan mazhab kita ya, kakak Kedai. Oke. Referensinya banyak. Waalaikumsalam kakak Budi. Referensinya kakak Kedai banyak ya di dalam kitab-kitab fikih. Teteh kakak Trio, teteh itu dari dulunya teteh pesantren di daerah Garut. Nama pondok pesantrennya Al-Himmatul Aliyah kakak Trio Agustin. Garut itu masih di daerah Jawa Barat ya. Oke, kakak Kedai. Jadi begini, teteh misalkan bawa salah satu referensinya di dalam kitab Kasyifatus saja ya kakak Kedai, bahwa di dalam kitab itu mengatakan kalau salah satu syarat di dalam kita menggunakan tayamum itu harus menggunakan tanah kakak Kedai, dan tanahnya itu harus yang suci seperti itu. Nah maka langsung aja ya kita praktekannya seperti ini. Kalau misalkan di kondisi tanahnya kakak Kedai, kalau kondisi tanahnya di dalam keadaan kering, kakak Kedai mencari tanahnya tidak di bagian atas. Waalaikumsalam kakak Mas Bejo. Kakak Kedai tidak mencari tanah di dalam keadaan atas. Misalkan dikeduk sedikit sama kakak Kedai, kemudian mengambil kedukan yang agak bawah sedikit. Jangan di posisi yang paling atas, karena khawatir kalau misalkan tanah posisi yang paling atas, misalkan takutnya ada kotoran hewan seperti itu ya yang nampak terlihat. Maka biar meyakinkan ke dalam hati, kedukan tanahnya yang agak lebih dalam sedikit, tapi nggak terlalu dalam-dalam juga. Nah nanti sama kakak Kedai kan, kita kira-kira nih membutuhkannya segimana nih, kita ambil nih tanahnya. Nah kalau misalkan posisikan tanahnya dalam keadaan kering, sekali lagi kakak Kedai kalau misalkan posisi tanahnya di dalam keadaan kering, maka sekarang tanah itu sama kakak Kedai itu direndos. Apa tuh bahasa Indonesianya kalau direndos? Pakai apa ya, pakai batu pakai mutu direndos lah, itu bahasa Sunda bukan sih, bahasa Sunda ya. Direndosnya naon sih bahasa Indonesia Mak? Ditumbuk. Ada si Mang Ayu keur tidur. Ditumbuk gitu, jadi kakak Kedai ditumbuk. Nah ditumbuk, enaknya kakak Kedai itu tanah itu kita simpan di atas baki. Si tanahnya itu kita simpan di atas baki, tahu kan baki naon? Bakinya tahu, di atas baki. Oke. Nah
Lalu kakak kedai, kalau kita bertayamum itu maka harus menghadap ke arah kiblat. Kalau wudhu itu hukumnya sunnah. Kalau tayamum itu diharuskan menghadap ke arah kiblat. Oke. Nah sekarang kakak kedai, itu si tangan kita, kedua tangan kita tempelkan ke tanah. Kita tempelkan ke tanah. Nah niatnya itu adalah ketika nempelnya ke tanah. Kalau misalkan kita berwudu kakak kedai kan niatnya kalau kita wudu kan niatnya ini ketika air mengalirkan ke muka kita. Kalau misalkan dalam tayamum itu ketika ini tangan nempel ke tanah kita seperti itu. Nawaitu istibahatas shalah, bukan niat aku bertayamum, tetapi niatnya apa kakak kedai? Nawaitu istibahatas shalah seperti itu. Oke, setelah itu kemudian diusapkan ke muka kita secara rata 1 kali kakak kedai, 1 kali. Ingat tidak 3 kali tapi 1 kali, karena di dalam safinah itu ada bahasakan bidorbatayni dengan 2 usapan, yaitu usapan yang pertama ke muka dan usapan yang kedua itu adalah ke tangan, kedua tangan kita. Oke kakak kedai paham? Tadi ulangi lagi, usapan pertama niat ketika tangan bersentuhan kepada tanah diusapkan ke muka. Sesudah itu ini yang ada di sini agak dikeprikan, tapi ingat jangan di atas tanah kakak kedai, karena kalau misalkan di atas tanah tersebut nanti ada mustakmalnya, jadi di sampingnya seperti itu. Nah udah nih ceritanya, kemudian ini ditempelkan lagi. Sesudah itu baru ini ada kan tanahnya di sini yang kedua kali, maka yang pertama kita usap tangan kanan dulu. Begini kakak kedai caranya, dari sini kakak kedai, dari posisi tangan kanan. Ini kan ada tanah, gini, ini enggak, gini ke sini kita balikan. Ini jempol ini yang belum sama jempol yang ini kakak kedai, kelihatan nggak? Gini. Ini tangan yang ini ke sini lagi, gini. Ini terus gini, ini disempurnakan ke jempol yang ini. Udah beres. Itu tanahnya nanti sama kakak kedai ditutup lagi sama kain. Kalau kita mau menggunakan lagi tayamum, kita ambil lagi tanahnya tersebut. Gitu ya. Kakak kedai paham nggak? Kalau misalkan paham nanti kakak kedai tulis paham. Kalau misalkan masih agak kurang paham nanti bertanya lagi ya kakak kedai. Di Majalengka aya event sepeda kan teh. Abdi tos meser jersey 100.000 tiap pembelian di pasihan kupon undian. Jersey itu apa sih Kang Adang? Nah itu hukumnya gimana? Nggak apa-apa Kang Adang. Apakah itu termasuk judi? Enggak Kang Adang, itu nggak termasuk judi. Tidak termasuk judi ya. Oh jersey itu, kaos, jersey itu kaos gitu kakak trio. Enggak, Kang Adang, kalau itu tidak termasuk judi, tidak termasuk. Itu memang kupon undian aja. Kalau misalkan kita beli kaos ini, maka nanti kita akan dapat kupon. Enggak, itu tidak termasuk judi. Yang termasuk judi itu kalau misalkan dengan sengaja Kang Adang itu membeli kupon tersebut. Nah itu baru termasuk judi. Kalau itu mah enggak termasuk judi Kang Adang. Aman. Ya, itu yang ditanyain sama Kang Adang teh. Maaf tuh Kang Adang ya, teteh ini kadang nggak selalu standby, terkadang nggak selalu standby baca komen satu persatu gitu Kang Adang ya. Jadi jangan khawatir Kang Adang, nggak apa-apa. Teteh umur berapa teh bagusnya anak itu tidur terpisah sama orang tuanya? 10 tahun itu maksimalnya kakak Asep. Itu maksimalnya ya kakak Asep. Kalau maksimalnya itu bagusnya seorang anak itu udah berpisah dengan orang tuanya itu pada umur 10 tahun. Kenapa seperti itu? Karena itu memang ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud kan Rasulullah tuh pernah bersabda, mungkin kita sering mendengar ya hadis ini bahwa kata Rasulullah, surah anak-anakmu itu untuk melakukan salat ketika dia maksudnya ketika anak kita itu berumur 7 tahun. Tetapi kalau misalkan udah berumur 10 tahun kemudian anak kita itu gak mau melulu melakukan sholat, maka tidak apa-apa untuk memukul anak kita itu. Tetapi ya ada mana yang harus kita pukul kan seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan bahasa dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah dengan bahasa pisahkanlah tempat tidur mereka itu adalah maka ketika si anak udah umur 10 tahun maksimalnya itu anak udah harus berpisah tempat tidurnya dengan kedua orang tuanya. Tapi kalau misalkan ketika umur 5 tahun 6 tahun si anak kita itu sudah mandiri bisa berpisah dengan ibu bapaknya, ya justru itu lebih baik lagi. Jadi kalau kita bicara batas maksimal sih itu umur 10 tahun kakak ya.
Oke, iya Kak Asep, Teteh ngerti kok yang dimaksudkan. Udah ya, Kakak Asep ya, insya Allah paham ya Kak Asep ya, apa yang ditanyakannya Kakak Asep. Ada kopi larang jagat yang di belakang itu sama kopi larang godek. Insya Allah Kakak Huda support. Itu kopi itu bisa untuk membantu proses pengobatan. Yang lebih spesifik ke sistem saraf di dalam tubuh dan juga untuk membantu memperlancar pengaliran darah dalam tubuh. Makanya Kakak Huda support yang punya keluhan seperti yang cepat keluar, yang kurang berstamina, yang kurang bergairah, yang keluar encer, ya. Misalkan yang sampai susah bangun, kerasnya itu tidak terlalu optimal gitu Kakak Huda, maka insya Allah itu pengobatannya. Jadi begini, yang ditanyakan oleh Kakak Asep kan kalau misalkan panitia zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat, mungkin ini kebanyakan itu banyak kasus-kasus ketika kemarin pada kita mengeluarkan zakat fitrah. Banyak sekali di kampung-kampung akhirnya ada yang mengatakan itu adalah amilin, tetapi yang dibentuk oleh swadaya masyarakat. Nah, yang dikatakan kakak kan tadi apakah itu termasuk amil zakat yang berhak semua kampung tersebut untuk menerima zakat? Tidak. Maka jawabnya tidak kakak. Jadi karena panitia pembagian zakat pada waktu ketika mengeluarkan zakat fitrah ini tidak termasuk amil zakat. Ini kalau kita berbicara, ini ada sih ya di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, di dalam kitab Fathul Qorib, ini ada di dalam kitab Fathul Qorib. Karena kakak harus tahu dulu bahwa syaratnya amilin itu, syarat amil itu, maka itu harus diangkat oleh seorang imam. Artinya seorang imam itu adalah oleh kepala negara seperti itu, atau misalkan oleh kepala wilayah seperti itu. Kalau misalkan kita itu di kecamatan, maka itu harus ada ditunjuk langsung secara syah oleh bapak camatnya atau oleh ibu camatnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan di kampung kita hanya sebatas membuat hanya sebatas membuat amil zakat sendirinya, maka itu tidak termasuk amil. Kalau itu yang pernah teteh baca di dalam kitab Fathul Qorib ya, di dalam hasyiyahnya, di dalam Hasyiah Al-Baijurinya seperti itu. Karena kan yang diangkat oleh pemerintah itu kan yang termasuk seperti yang menarik zakatnya gitu ya dari masyarakatnya gitu kan. Kemudian yang katibnya, katib itu kan yang pencatat, yang mencatat zakatnya. Kemudian yang diserahkannya, yang qasimnya ya. Kemudian yang membagikannya seperti itu, hasyirnya seperti itu. Dan itu memang harus ditunjuk oleh kepemimpinan wilayah seperti itu. Ya kalau teteh dilihat sekarang itu memang banyak sekali ya di kampung-kampung, dan entah apakah itu semuanya langsung ada rujukan dari ahli, maksudnya dari camatnya atau enggak, itu yang teteh ketahui sih enggak seperti itu ya. Teh bagus katanya alisnya alami. Oke kak, ketika air kopinya hampir habis kok terasa asam ya, kenapa? Iya kakak Tiang, jadi memang rasa kopi ini kompleks kak Tiang, yang larang jagat ataupun yang larang godek, karena salah satu jenis kopinya itu ada jenis kopi Arabica. Nah yang membuat asam itu kakak Tiang dikarenakan di dalamnya itu ada kandungan jenis kopi Arabica, dan sifatnya kopi Arabica itu cenderung ke asam ya kakak Tiang, nggak perlu khawatir. Teh, jika ada seorang suami mengalami gangguan jiwa, Masya Allah ya, apakah boleh istrinya meminta pasah? Masya Allah boleh kakak Ujang. Nanti saya pesen ya kakak tua, nanti kakak tua ikuti lagi ya, nanti kakak tua ikuti lagi live bareng teteh nanti malam ya. Nanti malam kira-kira jam 9 insya Allah teteh gabung lagi live yang ada keranjang kuningnya. Oke. Kakak Ujang Bustomi, Masya Allah, kalau misalkan suami kita mengalami gangguan jiwa, apakah istrinya boleh meminta pasah? Boleh kakak Ujang, boleh. Kalau misalkan sekira-kira istrinya sudah tidak merasa sabar, tapi kalau misalkan kakak Ujang istrinya sabar banget, Masya Allah. Sekali lagi, kalau misalkan istrinya sabar banget kakak Ujang, suaminya mengalami gangguan jiwa, ya maka istri yang sabar tentu dia akan berusaha untuk menyembuhkan kembali akan gangguan mental yang dialami oleh sang suaminya. Tetapi jika misalkan seorang istrinya sudah tidak merasa sabar gitu ya, sehingga pengen pisah gitu dengan suaminya, apakah boleh? Boleh, karena itu ada alasannya ya, ada alasannya. Jadi boleh kakak ya.
Itu kalau misalkan kakak pengen tahu, itu ada di dalam kitab Al-Fiqh Al-Madahib kalau gak salah ya, ada di dalam kitab Madahib. Itu boleh seperti itu ya, karena di dalam itu kitab kan dikatakan bahkan jangan seperti itu. Andaikan seorang suaminya kena penyakit baros, punya penyakit jud'am, itu boleh, yaitu penyakit kayak penyakit kusta, kayak penyakit lepra. Di dalam kitab itu kalau misalkan istrinya merasa tidak sabar, boleh ya, apalagi kalau suaminya gila. Jika sebelum akad suami udah ngazam apa kakak Ujang? Apakah janji azam seperti itu bisa menjatuhkan talak? Oke, kakak Ujang. Iya, siap kakak Ujang. Harganya berapa? Kakak Syaiful lanang jagat harganya 99.000, kalau lanang godek 127.000 ya. Asam lambung bisa konsumsi, bisa kakak Zulgayo yang lanang jagat. Oke, kakak Ujang Bustami, kakak tadi bertanya seperti itu ya. Kalau misalkan ada seorang laki-laki sebelum menikah, nah ini yang dipertanyakan kakak Ujang. Kalau misalkan ada seorang laki-laki sebelum menikah dia itu pernah mengazam, tahu ya kalian mengazam semuanya, udah mengazam. Kalau misalkan aku berjanji ini, kalau misalkan istriku ternyata sesudah menikah ternyata istriku itu tidak perawan, sekali lagi apa yang dikatakan ini kakak Ujang, aku udah ngazam nih sebelum nikah, tapi ini ngazamnya sebelum nikah ya. Ternyata kalau misalkan nanti sesudah menikah ternyata istriku tidak perawan, maka dengan sendirinya aku akan menjatuhkan talak kepada istri aku. Nah, misalkan terjadilah suatu pertikahan gitu kakak Ujang, terjadilah suatu pertikahan, ternyata diketahui memang benar kalau istrinya itu ternyata sudah tidak perawan. Nah, apakah azam yang udah diucapkan oleh laki-laki tersebut sebelum menikah, apakah itu sudah langsung secara otomatis menjatuhkan talaknya? Maka jawabnya tidak ya, maka jawabnya itu tidak kakak Ujang, maka itu jawabnya tidak. Jadi kalau misalkan mau mentalak istrinya, maka harus diucapkan kembali oleh seorang suaminya kepada istrinya. Jadi yang mengazam yang sebelum menikah itu tidak bisa, tidak jadilah seperti itu ya. Jadi karena itu kan menggantungkan talak pada wanita yang masih ajnabi. Artinya ajnabi itu yang masih belum menjadi istri kan pada saat itu, seperti itu ya kakak ya. Jadi tidak ya kakak ya, itu tidak termasuk talak. Maka kalau pengen mentalak istrinya ya harus diucapkan kembali langsung dari lisan suaminya. Teteh kalau 15 menit keluarnya termasuk ejakulasi dini nggak kakak Yusuf? Kalau menurut teteh sih begini ya kakak Yusuf, begini ya. Iya Allah, Masya Allah ini keringatan banget. Kakak Yusuf begini. Di dalam kita melakukan ibadah kakak Yusuf, baik laki-laki ataupun perempuan, pasangan suami istri, pastilah di mana-mana juga seorang suami itu ingin memuaskan istrinya. Ketika sang istrinya itu bisa inzal, ketika sang istrinya itu bisa keluar kakak Yusuf, apa yang dirasakan seorang suami? Pasti akan merasa ada kesenangan yang lebih di dalam batin seorang suaminya karena sudah merasa menyenangkan istrinya. Nah, sedangkan kakak Yusuf secara penelitian, kalau wanita itu agak sulit sekali untuk keluar, agak sulit sekali untuk klimaks, untuk inzal. Dan secara penelitian itu kebanyakan wanita itu bisa inzal atau orgasm itu sekitar 16 sampai 20 menit. Sampai 16 sampai 20 menit. Nah, teteh mau bertanya kembali kepada kakak Yusuf, apakah dengan 15 menit kakak Yusuf melakukan ibadah dengan istri kakak Yusuf, apakah istrinya sudah bisa orgasm? Tidak. Kalau misalkan istrinya belum orgasm ya mungkin 15 itu masih kurang untuk kakak Yusuf. Tapi kalau misalkan dalam 15 menit itu ternyata istri kakak Yusuf itu udah bisa menikmati juga, udah bisa orgasm juga, ya udah tidak menjadi masalah kan kakak Yusuf. Yang penting kan kita bisa menyenangkan ataupun memuaskan pasangan istri kita. Ya, gitu kakak Yusuf ya. Istri kalau nusyuz ya kakak Sinio, istri kalau nusyuz apakah zakat fitrahnya wajib dikeluarkan oleh suami? Tidak. Tidak kakak Sinio. Kalau misalkan istri kitanya jelas banget yaitu bernusyuz kepada kita seorang suaminya, misalkan ketika pada bulan Ramadan dan istrinya itu belum mengeluarkan zakat fitrah, maka apakah itu wajib seorang suaminya memberikan zakat fitrah untuk istrinya? Maka jawabnya tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban ya.
Seperti itu kakak, tidak ada kewajiban. Oke, kakak Sinio tahu ya bahwa kita memberikan zakat itu memang terhadap 8 orang, yaitu terhadap mustahik zakat, fakir, miskin, ghazin, amil, rikun, sabil, gharim, dan mu'alafun. Nah, gimana kalau misalkan ada seorang yang fakir itu ternyata fasik, apakah kita boleh memberikan zakatnya tersebut? Boleh. Boleh. Ya, kalau misal terkecuali misalkan kecuali kalau misalkan kita tahu, misalkan si orang fasiknya itu kita tahu bahwa kalau kita memberikan zakat mal, misalkan kita tuh tahu banget bahwa itu nanti zakatnya itu misalkan berupa uangnya itu akan dipergunakan dengan sesuatu kemaksiatan. Nah, kalau kita sangat mengetahui jelas banget bahwa nanti akan diberikan sesuatu hal yang memaksiatkan, maka itu lebih baik dihindari. Jangan memberikan zakat kepada orang yang fakir dan juga fasik. Tetapi kalau kita mah nggak tahu, ya kita tahu orang itu fakir, tetapi kita tahu banget orang itu nggak suka sholat gitu, terang-terangan nggak suka sholat, terang-terangan nggak suka puasa. Tapi kan kita nggak tahu kalau kita memberikan zakat pada orang itu apakah akan digunakan untuk kemaksiatan atau tidak. Ya kalau kita tidak tahu, tidak akan apa nih? Era dalaunan hei sakedik hei. Kalau misalkan kita sekali lagi kasih nih, kalau misalkan kita memberikan zakatnya itu orang fasik itu nggak suka sholat gitu ya, nggak suka puasa, tapi kan kita nggak tahu kalau uangnya itu apakah akan dipakai suatu kemaksiatan atau tidak. Kalau tidak tahu ya nggak apa-apa kita ngasih zakat terhadap orang tersebut. Kalau kita tahu itu bahwa uangnya itu akan dipakai suatu kemaksiatan yang lain, maka itu lebih baik dihindari. Jangan memberikan zakat terhadap orang fasik dan juga fakir tersebut, ya. Masih senang ngobrol-ngobrol. Tapi ini dari aplikasi TokToknya, dari live-nya 30 detik kembali Teteh akan berakhir. Ini live-nya. Insya Allah ya, nanti malam mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur sama Allah, masih diberikan kesehatan sama Allah. Sekitar jam 9 malam ikuti lagi live bareng Teteh. Dan nanti malam insya Allah ada keranjang kuningnya menemani kalian kopi lanang jaget sama kopi lanang godek. Ingat ya, nanti malam ikut gabung lagi sama Teteh semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.